Dengan mengingat gambaran tentang sifat baptisan yang telah kita pelajari beberapa hari terakhir ini, mari kita kembali lagi ke bagian di mana baptisan disebutkan sebagai salah satu doktrin fondasi iman Kristen, yaitu Ibrani 6 ayat 2. Kita mempelajari bahwa kata baptisan di sini digunakan dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk tunggal. Itu adalah doktrin tentang baptisan-baptisan jamak, bukan doktrin tentang baptisan atau tunggal. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa doktrin iman Kristen yang lengkap mencakup lebih dari satu jenis baptisan. Menyusul kesimpulan ini melalui halaman-halaman Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa sebenarnya ada 4 jenis baptisan berbeda yang disebutkan pada titik-titik peristiwa yang berbeda. Jika kita menjabarkan keempat jenis baptisan ini dalam urutan kronologis sesuai dengan urutan yang disingkapkan dalam Perjanjian Baru, kita akan sampai pada garis besar berikut. Pertama, baptisan yang dikhotbahkan dan dipraktekkan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan di dalam air secara langsung berhubungan dengan pesan dan pengalaman pertobatan. Yohanes Pembaptis ada di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan ke dalam pengampunan dosa-dosa. Markus 1 ayat 4. Kedua, ada jenis baptisan yang tidak dijelaskan secara tepat oleh satu kata pun dalam Perjanjian Baru, tetapi yang dapat kita sebut sebagai baptisan penderitaan. Yesus berkata, "Tetapi aku memiliki baptisan untuk dibaptiskan dengannya, dan betapa aku didorong hingga ketika itu akan digenapi." Lukas 12:50. Hal ini juga disebutkan dalam Markus 10 ayat 38. Bagian ini mencatat permintaan yang diajukan oleh anak-anak Zebedeus untuk memperoleh hak istimewa duduk bersama Kristus di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya dalam kemuliaannya. Atas permintaan ini, Yesus menjawab dengan pertanyaan berikut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Apakah kalian dapat minum cawan yang aku minum, atau dibaptiskan baptisan yang aku dibaptiskan?" Baptisan ini termasuk dalam tingkat pengalaman spiritual yang lebih tinggi daripada yang lainnya, dan karena itu tidak termasuk dalam cakupan rangkaian pelajaran ini. Jenis baptisan ketiga yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru adalah baptisan Kristen di dalam air. Kristus memberitahu murid-muridnya, "Karena itu, pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tercatat dalam Matius 28 ayat 19. Ciri utama yang membedakan baptisan Kristen dari baptisan Yohanes Pembaptis adalah bahwa baptisan Kristen harus dilakukan dalam nama dan otoritas penuh dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak demikian halnya dengan baptisan Yohanes. Jenis baptisan keempat yang disingkapkan dalam Perjanjian Baru adalah baptisan di dalam Roh Kudus. Yesus berbicara tentang baptisan ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Dan dengan hati-hati membedakannya dari baptisan di dalam air. Ia berkata kepada murid-muridnya, karena sesungguhnya Yohanes membaptis di dalam air, tetapi kalian akan dibaptis di dalam Roh Kudus sesudah tidak banyak hari-hari ini. Meskipun dalam beberapa terjemahan Alkitab, preposisi yang digunakan adalah dengan, dibaptis dengan Roh Kudus. Dalam teks Yunani yang sebenarnya, preposisi yang digunakan adalah di dalam, dibaptis di dalam Roh Kudus. Yesus juga menyingkapkan tujuan dasar dari baptisan di dalam Roh Kudus. Dia berkata, tetapi kalian akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang ke atas kalian, dan kalian akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan hingga ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Oleh karena itu, baptisan di dalam Roh Kudus terutama merupakan anugerah supernatural dengan kuasa dari tempat tinggi untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk memberiku kekuatan-Mu melalui baptisan di dalam Roh Kudus untuk menjadi saksi-Mu kemanapun Engkau mengutus dan menuntun aku. Bahkan ketika aku berjalan melewati penderitaan, biarlah ini bekerja menjadi suatu baptisan yang akan menghubungkan aku lebih dekat dengan Putra-Mu, Yesus. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati,
supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.